Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Marilah pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan supaya terus kita dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itulah makanan untuk rohani kita. Firman Tuhan juga sumber kekuatan yang akan menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di hari Minggu ini, di hari Pentakosta ini. Kami boleh kembali Tuhan datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas begitu besar rahmat anugerah, berkat perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Dan pagi ini juga Tuhan, kami butuh tuntunan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan mengerjakan dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 14, ayat 15 sampai yang ke-17. Saya bacakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Jemaat dikasih Tuhan, hari ini bertepatan dengan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Ya, di Perjanjian Lama, Roh Kudus itu hanya tinggal dalam beberapa orang, ya, orang tertentu, yaitu imam, raja, nabi, gitu. Orang biasa tidak. Tetapi seperti yang dinubuatkan di kitab Nabi Yoel dan digenapi di Kisah Para Rasul, bahwa pada akhir zaman semua manusia akan dipenuhi Roh Kudus, ya. Roh Kudus bisa memenuhi semua orang percaya, tentunya orang percaya, ya. Kita semua bisa dipenuhi Roh Kudus, itulah yang dijanjikan Tuhan. Dan hari ini peringatan hari pencurahan Roh Kudus, ya. Sebelum itu Yesus pernah berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku." Nih, perhatikan ini. Jadi kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak melakukan perintahnya, sama juga bohong. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti perintahnya. Nah, kalau kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan, percayalah apa yang dijanjikan Tuhan ini juga akan berlaku untuk hidup kita. Engkau akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini yang dijanjikan Tuhan. Bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, tentunya orang percaya, akan disertai, ya, oleh penolong yang lain ini. Siapa yang dimaksud? Yaitu Roh kebenaran. Ya, wujudnya roh, ya. Berarti Roh kebenaran yang dimaksud adalah Roh Allah atau Roh Kudus. Dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia, ya. Tetapi kamu mengenal, kita jadi mengenal. Kenapa? Sebab Ia menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Bahkan kita ini disebut sebagai bait Roh Kudus. Ya, jemaat semua, Anda sekalian itu bait Roh Kudus yang tinggal di dalam engkau. Nah, jadi Tuhan memberikan Roh Kudus ini supaya menolong kita. Menolong dari apa? Ya, menolong karena keadaan di akhir zaman tidak mudah. Tuhan tahu bahwa keadaan manusia di akhir zaman tidak gampang, situasinya semakin sulit. Terlebih, ya, ketika kita harus melakukan perintahnya. Ya, perintahnya mungkin sama dengan yang dulu. Oh ya, ini zaman dulu udah dikasih perintah untuk kita mengasihi, jadi saksi dan sebagainya. Tetapi tantangan zaman tidak mudah. Karena itu Tuhan tahu bahwa manusia, khususnya lagi orang-orang percaya, butuh penolong. Nah, tanpa penolong sangat berat tantangan yang harus dihadapi.
Dan bisa jadi tanpa penolong kita tidak tertolong. Nah, Tuhan memandang perlu penolong itu supaya menolong kita semua, menolong umat Tuhan, menolong orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk tetap menuruti perintah Tuhan, untuk jadi saksi Tuhan, untuk hidup menurut tuntunan Tuhan. Jadi kalau namanya penolong, dia pasti akan menolong ketika kita membutuhkan pertolongan. Kapan kita membutuhkan pertolongan? Kapanpun, dimanapun. Sebab ia bersama dengan kita. Ia menyertai kita. Ya, jadi ketika kita terima Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, maka hidup kita itu akan disertai kemanapun kita melangkahkan kaki. Karena itu cuma dikasih Tuhan mengajak kita semua. Yuk, jangan abaikan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan gentar dengan apapun yang terjadi. Percayalah ada Tuhan yang menyertai. Percayalah ada penolong yang menyertai, yaitu Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Ya, mari saya mengajak kita semua. Apapun keadaanmu, situasi seperti apapun yang sedang kau hadapi, engkau tidak pernah sendiri. Jadi suatu kali Yesus pernah berkata, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan wujud penyertaan itu nyata sekali. Melalui firman ini kita bisa mengetahui bahwa ia menyertai kamu untuk selama-lamanya. Roh Kudus atau Roh kebenaran ini menyertai kita selama-lamanya. Inilah yang dimaksud Tuhan bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Jadi Roh Kudus sesungguhnya Roh Allah sendiri yang terus akan menuntun kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Teguhkan, kuatkan hatimu. Apapun situasi keadaanmu, percayalah engkau tidak sendiri sebab ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Tuhan yang selalu siap menolong kita. Itulah Roh Kudus. Mari kita akan bersama-sama menjalani waktu demi waktu dalam hidup kita. Jadi saksi Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan. Ya, sekalipun tantangan bukan tidak ada, pasti tetap ada. Tetapi percayalah, Anda tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang Immanuel yang menyertai kita. Yang zaman ini penyertaannya melalui Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Roh Kudus Engkau berikan bagi kami. Menjadi penolong bagi hidup kami. Sehingga tantangan, masalah, dan segala keadaan apapun juga kami menghadapinya tidak sendiri. Ada Engkau Tuhan melalui Roh Kudus yang akan menolong kami, yang memampukan kami, sehingga kami senantiasa bisa melewati setiap tantangan dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami serahkan seluruh hidup kami hari ini dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, dalam penyertaan dan pertolongan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan terus menyertai hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa beribadah ya.